Hai Bapak, hai teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang banjir bandang di daerah Bogor, Jawa Barat. Kelompok kami diketuai oleh Maria Rahayu Ningtyas, serta anggotanya yang pertama Elizabeth Murjania Dawati, kedua Alexander Fernando Pakpahan, yaitu saya sendiri, ya, dan yang terakhir Valentina Devi Sentiasa Peti. Adapun yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana permasalahan itu terjadi. Yang kedua, apa penyebab permasalahan tersebut? Yang ketiga, bagaimana dampaknya dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Yang keempat, apa rekomendasi, solusi, dan sarannya, serta kesimpulan. Nah, sebelum melanjutkan presentasi kami pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami. Bencana alam merupakan fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita. Bencana alam dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor sering terjadi bencana alam adalah kelalaian manusia. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Pada tanggal 19 Januari 2021, banjir bandang kembali terjadi di kawasan Puncak yang berada di kawasan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Elizabeth untuk melanjutkan. Baiklah, terima kasih Alex. Jadi saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang pertama, bagaimana masalah tersebut bisa terjadi? Apa penyebabnya? Banjir bandang kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, banjir terjadi di kawasan Puncak yang berada di kawasan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada hari Selasa, 19 Januari 2021. Peristiwa tersebut terjadi akibat meluapnya air Sungai Cisampai hingga memasuki kawasan agrowisata Gunung Mas. Peristiwa banjir bandang tersebut terjadi pukul 9 WIB. Hingga siang, terjadi banjir susulan pada pukul 12:05 WIB. Sebelumnya, memang sempat terjadi longsor karena curah hujan yang cukup lama. Aliran air pun terhalang dan mengakibatkan terjadinya genangan air, sehingga air meluap ke pemukiman. Masyarakat menolak anggapan banjir disebabkan karena proses pembangunan yang marak di Puncak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat menyatakan, banjir bandang di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mengakibatkan sedikitnya 900 warga terdampak. Bencana tersebut tidak menelan korban jiwa. Jadi, penyebab kejadian banjir bandang adalah akibat longsoran di atas gunung, intensitas hujan yang tinggi, lahan kritis atau tidak produktif, kondisi sungai, serta pentimpangan penggunaan tata ruang. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Maria. Baik, terima kasih Elizabeth. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana dampaknya dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Dampak banjir dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang pertama, kerusakan sarana dan prasarana. Banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Kedua, melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Ketiga, pencemaran lingkungan. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Keempat, pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalanan terkikis dan dapat menjadi longsor. Kepada Saudara Alex, silakan untuk melanjutkan presentasi. Yang berikutnya, apa rekomendasi, solusi, dan sarannya terhadap terjadinya bencana banjir tersebut? Berdasarkan
penyebab banjir di daerah Bogor seperti lahan kritis, lahan tidak produktif, curah hujan yang tinggi, dan kondisi tata ruang yang kurang baik. Hal tersebut terjadi karena adanya pihak-pihak yang melanggar aturan tentang pembangunan dan pemanfaatan tata ruang yang kurang baik. Masyarakat dapat melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib karena telah melanggar aturan yang ada. Solusi yang dapat diberikan mengenai hal tersebut yaitu melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat dan beberapa dinas seperti Dinas Kehutanan dan Kesehatan. Selanjutnya saya akan mempersilakan Depi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Alex. Jadi dapat kita simpulkan, akibat tidak akan ada tanpa adanya penyebab. Sama halnya dengan kasus bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Bogor disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kualitas lahan akibat deforestasi, lahan kritis atau tidak produktif, kondisi sungai, serta penyimpangan penggunaan tata ruang dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana, melumpuhkan jalan transportasi, pencemaran lingkungan, dan pemicu tanah longsor. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama untuk menuntaskan masalah banjir di Bogor. Misalnya, dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau berikan kepada teman-teman. Terima kasih.